Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai simbol dan ukuran utama demokrasi karena menjadi sarana rakyat menyampaikan aspirasi secara bebas. Namun, pemilu sebenarnya bukan satu-satunya indikator demokrasi, sebab kualitas demokrasi juga ditentukan oleh partisipasi politik yang berkelanjutan, seperti dalam kegiatan partai dan lobbying. Artinya, pemilu yang berlangsung meriah belum tentu mencerminkan demokrasi yang matang. Di banyak negara berkembang, kebebasan politik sering dibatasi atau ditafsirkan berbeda, sehingga hasil pemilu dapat dipengaruhi oleh mobilisasi yang mengandung unsur paksaan. Situasi ini menuntut analisis kritis terhadap hasil pemilu, karena partisipasi yang tampak besar belum tentu menunjukkan kebebasan yang nyata. Terdapat dua sistem pemilihan umum utama. Yang pertama ada sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik menggunakan prinsip the winner takes all, sehingga banyak suara rakyat menjadi hilang dan menimbulkan distorsi representasi. Sistem ini menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil yang berbahaya bagi masyarakat pluralis. Sebaliknya, sistem proporsional lebih mencerminkan keadilan representasi karena kursi yang dibagi sesuai persentase. Oleh sebab itu, pilihan sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, bukan hanya pada siapa yang menang, tetapi juga pada seberapa adil suara rakyat terwakili. Keuntungan sistem distrik. Pertama, sistem ini mendorong integrasi dan penyederhanaan partai. Karena tiap distrik hanya memilih satu wakil sehingga partai terdorong bekerja sama dan tidak mudah terfragmentasi. Kedua, hubungan wakil dan masyarakat lebih dekat. Distrik kecil membuat wakil dikenal oleh konstituennya dan lebih fokus memperjuangkan kebutuhan daerah. Ketiga, sistem ini menguntungkan partai besar dan memudahkan terbentuknya mayoritas di parlemen, sehingga pemerintah lebih stabil. Keempat, sistem distrik sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Selanjutnya, kelemahan sistem distrik. Pertama, partai kecil dan kelompok minoritas cenderung dirugikan karena sulit memperoleh kursi. Yang kedua, banyak suara terbuang karena suara calon yang kalah tidak dihitung sama sekali. Ketiga, sistem ini kurang cocok untuk masyarakat yang sangat plural, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan representasi. Keempat, wakil cenderung lebih memerhatikan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional. Keuntungan sistem proporsional lebih representatif dan adil karena kursi sesuai suara. Hampir tidak ada suara terbuang, golongan kecil tetap dapat tempat di parlemen. Cocok untuk masyarakat yang majemuk. Kelemahan sistem proporsional mendorong banyaknya partai dan gampang terjadi perpecahan dalam partai. Pimpinan partai sangat dominan karena pakai sistem daftar. Wakil kurang dekat dengan pemilih karena daerah besar. Sulit membentuk mayoritas, sering butuh koalisi, sehingga politik bisa kurang stabil. Gabungan sistem distrik dan proporsional. Banyak negara menggabungkan sistem distrik dan proporsional karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Contoh paling jelas adalah Jerman, yang memberi 2 suara kepada pemilih, satu untuk calon di distrik dan satu untuk di partai, sehingga hasil pemilu lebih seimbang. Beberapa negara juga memakai electoral threshold, seperti ambang batas 5%. Di Jerman, untuk membatasi jumlah partai kecil. Indonesia, Swedia, dan Italia menerapkan aturan serupa. Kesimpulannya, banyak negara kini memakai sistem campuran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya adalah mengenai sistem pemilu di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII, Arjudi, IPKI, dan Partai Islam Perti. Kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin, tidak diadakan pemilihan secara umum. Demokrasi Pancasila menggunakan sistem proporsional dan tetap dipertahankan sejak ditolaknya usulan sistem distrik oleh DPR pada 1967. Sistem proporsional dianggap paling sesuai karena tidak menimbulkan distorsi antara jumlah suara nasional dengan perolehan kursi partai di DPR.